Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat Ngeteh Anget. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya serta nikmat sehatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin dan semangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan hadir kembali di sore hari ini. Dan hari ini dengan tema tolak ukur keberhasilan Ramadan. Pembicara kita hari ini adalah seorang ustadzah dari Bukateja. Beliau bernama Ibu Ustadzah Titi Kuwati SAG MPDI. Beliau mengajar di SMK Negeri 1 Bukateja. Dan langsung aja kita dengarkan tausiah beliau. Namun sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan kuat selalu. Alhamdulillah, amin. Di akhir-akhir Ramadan ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan terima kasih atas kehadirannya di podcast Ngeteh Anget ini. Ya, terima kasih kembali atas kesempatannya kepada saya. Semoga banyak ilmu dan manfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa Ngeteh Anget, langsung aja kita saksikan, dengarkan tausiah dari beliau dengan tema tolak ukur keberhasilan Ramadan. Langsung saja kami persilahkan kepada Ustadzah Titi Kuwati SAG MPDI. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita berada di sini dalam acara Ngeteh Anget podcast spesial Ramadan. Semoga keberadaan saya di sini bisa bernilai ibadah dan bermanfaat bagi diri saya terutama dan orang lain, insya Allah. Sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkannya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema tentang tolak ukur keberhasilan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kewajiban bagi umat Islam di dunia. Dijelaskan bahwa tujuan kita berpuasa adalah agar menjadi orang yang takwa. Jadi puasa itu kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, rukunnya, kemudian syaratnya, itu akan menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang difitrahkan, asalkan kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada kalanya orang itu berpuasa ya hanya menjalankan puasa menahan lapar dan haus. Sebenarnya tolak ukur keberhasilan
puasa Ramadan itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi bisa diwujudkan atau dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau orang puasanya dianggap berhasil, itu seharusnya ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam seharusnya ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam perilakunya, ya, dalam ibadahnya, dalam perkataannya, kemudian dalam sikapnya, dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengilustrasikan keberhasilan puasa itu dengan kehidupan sehari-hari. Ada kita mencontohkan 2 binatang yang mereka itu menahan lapar atau berhenti tidak makan dan tidak minum, ya. Kita contohkan saja misalnya ulat. Ulat itu dia adalah binatang yang sangat rakus. Jadi dalam satu malam saja dia bisa menghabiskan beberapa daun, bisa bahkan satu pohon itu bisa habis saking rakusnya. Dan dari sifatnya, dari sikapnya, dari sifatnya ulat itu termasuk binatang yang sebagian orang itu dianggap hama, ya. Dianggap hama, dianggap termasuk yang merugikan, dan mungkin termasuk juga binatang yang menjijikan. Orang melihatnya itu ngeri, orang melihatnya itu jijik, ya. Jadi ya, setelah dia itu menahan lapar, kemudian dia tidak makan, maka akan terjadi metamorfosis, ya. Dia akan berubah bentuk menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik, yang sangat menarik, ya, dan banyak disukai oleh orang, ya. Jadi gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berpuasa itu harusnya bermetamorfosis, ya. Yang tadinya mungkin sikapnya menyakiti orang, perkataannya menyakiti orang. Orang yang berpuasa dengan baik itu akan merubah sikapnya, sehingga orang yang ada di dekatnya itu cenderung akan merasa nyaman, merasa tenang, karena dia itu baik, ya, menjadi baik, ya. Sikapnya, tingkah lakunya itu menjadi baik, ya. Kemudian tidak hanya dari segi perilakunya, ibadahnya juga sama. Orang yang sudah berpuasa dan dia berhasil, maka ibadahnya itu akan menjadi meningkat. Yang tadinya mungkin sholatnya cuma 5 waktu, kemudian menjadi ditambah sholat sunnah. Kemudian puasanya yang tadi wajib saja, kemudian menjadi ditambah puasa-puasa sunnah, dan seperti itu, ya. Kemudian ada ilustrasi lagi tentang orang yang berpuasa tapi tidak berhasil, ya. Contohnya itu binatang ular, ya. Ular itu ada kalanya dia itu berhenti untuk tidak makan, ya. Beberapa saat, beberapa hari tidak makan. Kemudian setelah tidak makan, ular itu akan berganti kulit, ya. Biasanya ular yang berganti kulit itu semakin gede, ya. Jadi yang tadinya dia itu makannya tikus, kemudian makannya katak, ya. Setelah dia berhenti makan, kemudian dia berganti kulit, itu dia justru makannya akan semakin banyak, ya. Kayak yang tadinya tikus, yang tadinya katak, sekarang jadi dia bisa makan ayam, ya. Mangsanya ayam, mangsanya kelinci, ya. Setelah itu dia tidak makan lagi, kemudian ganti kulit lagi, ya. Makannya menjadi lebih gede lagi, bahkan anak kambing dan sebagainya. Itu gambaran orang yang dia itu berpuasa, ya,
Tapi bukannya dia berubah sikap menjadi lebih baik, tetapi malah semakin rakus. Nggak makan sehari, kemudian saking rakusnya, oh ternyata lapar begini ya, ternyata lapar nggak enak ya, maka saya harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya, mengumpulkan banyak-banyaknya makanan biar saya nanti nggak lapar. Ibaratnya kayak balas dendam. Pas bulan puasa saya nggak boleh ini, saya nggak boleh itu, karena banyak kiai yang tausiah di mana-mana. Ya, kalau mau melakukan sesuatu yang tidak baik mungkin merasa nggak nyaman. Ya, kemudian setelah bulan puasa selesai, bukannya jadi baik, malah merasa bebas. Iya, merasa bebas ya, balas dendam. Sekarang saya boleh yang tadinya pakaiannya syar'i bulan puasa, kemudian tiba-tiba wah lepas begitu saja ya, seperti itu. Jadi dari dua binatang itu kita bisa belajar mana puasa Ramadan yang berhasil, mana yang tidak. Kemudian keberhasilan puasa juga bisa dilihat dari kesehatan seseorang ya. Orang yang berpuasanya benar itu dipastikan lebih sehat. Karena pola makan yang lebih teratur ya. Memakan yang teratur itu bukan berarti setiap saat makan ya. Makan yang teratur itu maksudnya waktunya memang tepat, waktunya memang sesuai ya. Jadi bukan makan setiap jam, makan setiap dan lain sebagainya ya. Jadi dengan berpuasa maka makannya jadi teratur. Pagi, sore, dan orang yang berpuasa itu lebih sehat, bahkan kesehatan jantung, kemudian kesehatan badan, kemudian bahkan bisa mensehatkan manusia dari kanker ya. Karena apa? Karena dengan asupan makanan yang berkurang, maka tubuh itu akan membakar sel-sel atau membakar lemak yang ada di dalam tubuh, termasuk sel kanker itu juga akan terbakar juga ya. Sehingga seandainya ada orang yang berpuasa dengan baik dan benar, insya Allah akan menjadi sehat ya. Saya rasa itu. Gimana? Oke, jadi kita puasanya adalah semoga berakhir seperti dari ulat ya, bukan ular tapi iya, ular. Betul. Amin. Semoga kita semua bisa seperti. Baik, nih Ustazah, udah ada pertanyaan dari pemirsa Hangat yang Hangat nih. Ustazah siap untuk menjawabnya ya? Insya Allah. Pertanyaan pertama adalah bagaimana jika melaksanakan puasa tetapi tetap melakukan korupsi? Sekarang kan lagi booming terkait dengan budaya korupsi nih. Bukan budaya sih, tapi suatu penyakit nih. Bagaimana menurut Ustazah? Oke, terima kasih. Insya Allah kami akan menjawab. Semoga seandainya ada nanti jawaban saya yang kurang salah, itu memang karena pengetahuan saya yang mungkin sangat minim, tapi akan kami coba menjawab. Jadi orang yang berpuasa Ramadan dengan benar dan baik ya, harusnya dia itu terhindar dari hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena apalagi sampai korupsi. Kok ada ya orang berpuasa tapi dia masih korupsi? Orang-orang seperti itu ada indikasi bahwa dia itu berpuasa hanya menahan lapar dan haus ya. Sehingga dengan rasa lapar yang dia miliki, dia bukannya menjadi insaf, oh ternyata lapar seperti ini ya. Kemudian membentuk dirinya untuk bersabar, membentuk dirinya untuk menahan hal-hal yang membatalkan puasa ya. Harusnya dengan menahan lapar, sebentar. Oke. Harusnya dengan berpuasa yang baik, dia itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tetapi hatinya juga ikut berpuasa ya. Bagaimana puasa tidak cuma fisiknya saja, tetapi juga rohaninya ikut puasa ya. Rohani yang puasa itu dia itu terbentuk
Ya, pada saat berpuasa itu melatih diri. Oh, ini boleh, oh ini enggak, oh ini harus dilakukan, oh ini enggak. Ya, sehingga harusnya orang-orang yang berpuasa dengan baik dan benar itu tidak sampai melakukan hal-hal yang keji dan mungkar. Berarti intinya orang yang korupsi itu berarti puasanya melakukannya kurang benar, bahkan tidak benar. Iya, hanya menahan lapar dan haus. Ya, sementara hatinya tidak ikut melaksanakan harusnya puasa. Jasmani dan rohani itu berpuasa ya. Iya, melatih diri seperti itu. Baik, ada 2 pertanyaan lagi nih. Yang kedua adalah bagaimana jika kita berpuasa tetapi masih malas melakukan sholat? Oke. Puasa tapi malas melakukan sholat, karena kan lagi puasa lemes, udah adzan nanti misalkan. Jadi puasa tapi malas melakukan sholat, ini menurut Ustazah gimana? Malas ya, bukan ya. Ada memang 2 hal orang tidak melaksanakan sholat. Ada dia tidak melaksanakan karena mengingkari agama. Itu yang mungkin orang anggap kafir ya. Kalau orang meninggalkan sholat karena dia buat apa sih sholat? Ya, padahal sudah jelas Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat. Maka ibadah apapun dia nggak bisa ya, karena apa? Sudah mengingkari perintah Allah. Tapi ada yang kedua, dia itu tidak melaksanakan tidak melaksanakan sholat karena dia memang tahu itu perintah, tapi memang malas karena kesibukan dan lain sebagainya. Itu dikategorikan sebagai orang yang imannya sangat lemah ya. Padahal as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Orang yang tidak sholat, dia melakukan perbuatan apapun ibadah, itu ibadahnya sangat lemah ya. Jadi puasa pun dia akan mudah banget melakukan hal-hal yang membatalkan ya. Karena apa? Ibarat gedung saja. Gedung itu dia harus mempunyai pondasi yang kuat. Ibaratnya orang Islam itu pondasinya kan sholat ya. Jadi kalau pondasinya sudah lemah, orang yang imannya lemah, maka berpuasa, zakat, dia haji, dia itu sangat lemah untuk rentan terhadap hal-hal yang kayak riya. Kemudian dia puasa karena apa, alasannya apa, dan lain sebagainya. Jadi lillahi ta'alahnya itu dipertanyakan. Semoga kita bukan tergolong hal demikian ya. Amin, insyaallah. Amin. Baik, pertanyaan ketiga nih Ustazah. Berpuasa kan merupakan salah satu ibadah yang menjadikan kita cosplay atau menjadi orang miskin yang sering menahan lapar, tetapi kita malah tidak memperhatikan fakir miskin. Bagaimana ini Ustaz? Termasuk tujuan berpuasa kita itu merasakan penderitaan atau merasakan kemiskinan ya. Bagaimana jika kita itu mengalami hal seperti mereka ya. Kemudian kita itu sadar, oh ternyata rasa lapar ini begini ya. Ternyata apalah, padahal rasa lapar kita itu setelahnya, kemudian setelah berpuasa 1 hari lapar, kemudian berbuka, kita itu disuguhi dengan berbagai macam makanan yang sangat banyak ya. Sementara orang-orang yang mungkin tidak punya, mereka itu menahan lapar tetapi nggak tahu mau berbuka pakai apa, tidak tahu mau mendapati makanan seperti apa ya. Jadi kalau sampai ada orang berpuasa dia sudah berlapar-lapar, kemudian dia kok masih tidak empatik terhadap orang-orang yang mohon maaf fakir miskin, berarti dalam berpuasa dia itu tidak mendapatkan hikmah Jadi tidak mendapatkan hikmah di sini. Harusnya dia itu lebih berempatik ya. Dia itu lebih merasakan bagaimana menjadi orang yang tidak punya ya.